Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya. Amin. Ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa syuhada'i was shalihin wa ikhwan fi jami'i awliyaillah wa la ilaha illa huwa fi jami'i ahli quburina min abaina wa ummatina wa jadina wa jadatina wa masyayikhina wa sayyidina wa sama wa hadil qiyamati jami'an wa khususan ila fi ma nusanifu hadha kitab wa sayyidina Zinabi al-Badani hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah sayyidun lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya. Amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, hari Senin tanggal 3 bulan 6 bulan Juni 2024. Materinya adalah 3 orang yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'ata asarata. Utawi maqalah kang nomor 17 ila dan dawakan as'adun nasi utawi luwe bejo-bejone manungsa man iku wong lahu kang iku keduwe man qalbun alimun utawi duweni ati kang alim. Orang yang bahagia itu nomor 1, hatinya punya pengetahuan yang luas. Wallahu alimun bidatis sudur, dan Allah itu maha mengetahui apa saja yang ada di dalam hati manusia. Para jamaah ingkang kula hormati, untuk mencapai hati yang alim, kula panjenengan sedaya menika kedah
membersihkan hati kita dari segala hal-hal yang sifatnya bisa membuat karat, membuat kotoran di dalam hati. Terus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza akhta'a khati'atan, nalikane seorang manusia menika berbuat dosa, idza akhta'a khati'atan, innal abda, sesungguhnya kaulo nalikane nglakoni dosa, nubisat fi qalbihi, maka di dalam hatinya orang tersebut terdapat sebuah nokta hitam, kotoran, satu titik. Perhatikan Nabi kata, ibarat kaca yang kita punya sudah ternoda satu. Sauda yang berwarna hitam. Faidah huwa nazar, dan ketika dia meninggalkan dosa tersebut dan beristighfar, wastaghfara wa taba, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan dibersihkan dari kotoran tersebut. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hatinya kembali bersih kembali, tidak ada kotoran sama sekali. Sebaliknya mereka yang setiap hari melaksanakan dosa, kata Rasulullah, maka nokta-nokta hitam tersebut akan terus bertambah hingga akhirnya menutupi hati tersebut. Dan jika hatinya sudah tertutup dengan kotoran-kotoran dosa, maka itulah dinding penutup yang Allah sebutkan di dalam ayat. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka kerjakan itu menutup hati mereka. Berarti yang dikerjakan adalah dosa. Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Rasulullah menjawab, orang mukmin yang bersih hatinya. Maka para sahabat bertanya lagi, apakah artinya orang yang bersih hatinya itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu orang yang bertakwa, bersih
hatinya tidak ada kepalsuan di dalam hatinya, tidak ada kedurhakaan, tidak ada pengkhianatan, dendam dan kedengkian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati seorang mukmin itu bersih. Di dalamnya ada lampu, ada cahaya yang bersinar, dan hati orang yang kafir itu hitam dan terbalik. Hadis riwayat Ahmad dan Imam Tabrani. Innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha. Sesungguhnya hati berada di tangan kekuasaan Allah. Allah lah yang membolak-balikannya. Sesungguhnya hati ini berkarat. Inna hadhil quluba tasaddaq berkarat. Kama yasdaqul hadida, sebagaimana besi yang berkarat. Fama jalakuha ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apa caranya untuk membersihkannya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Termasuk sholat ini juga membersihkan karena segala unsur ibadah kita lakukan di dalam sholat ini tidak lepas dari bacaan Al-Quran. Mulai pertama kita baca Bismillah, kemudian surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan surat-surat ayat yang lain, dan seterusnya sampai ditutup dengan salam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah hikayah diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, nalikane duduk bersama Rasulullah, sahabat Anas menika pernah duduk bareng bersama Rasulullah. Rasulullah itu berkata, yattaliqu al-an min hadzal fajri rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan ada seorang penghuni surga. Jadi Rasulullah itu ma'rifat. Akhirnya sahabat kira-kira penghuni surga yang akan datang. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari sahabat Ansor, yaitu penduduk kota Madinah sendiri. Lewat di hadapan Rasulullah dan sahabat Anas, sepertinya dia habis berwudu, karena ada tanda-tanda bekas wudu di dalam wajahnya. Sedangkan tangan kirinya membawa sandal.
Masa itu orangnya, kata sahabat Anas bin Malik. Besok hari berikutnya Nabi berkata kepada sahabat Anas bin Malik dan berkata kepada sahabat-sahabat yang lain, sebentar lagi akan lewat seorang laki-laki penghuni surga. Para sahabat pun bertanya-tanya siapa dalam hatinya, siapa lagi? Ternyata ada orang yang kemarin lewat, yaitu sahabat Ansor yang habis berwudu dan tangan kirinya membawa sandal. Pada hari yang ketiga, Rasulullah berkata yang sama, akan lewat di hadapan kalian seorang penghuni surga. Sahabat bertanya-tanya 3 kali. Rasulullah berkata, apa maksudnya? Kok gak kasih tahu? Ternyata yang lewat orang yang sama, seorang pemuda, orang Madinah, sahabat Ansor yang habis berwudu dan tangan kirinya membawa sandal. Setelah itu Rasulullah berdiri dan berlalu. Sementara Abdullah bin Amr bin As mengikuti orang tersebut. Itu nama sahabat Abdullah bin Amr bin As. Lalu ditanya oleh beliau, aku ada masalah dengan keluargaku, dengan orang tuaku, dan berjanji untuk tidak pulang 3 hari. Karena itu aku ingin ke rumahmu 3 hari menginap. Boleh untuk memenuhi sumpahku terhadap keluarga. Laki-laki Ansar itu menjawab, oh ngoten nggih, monggo saya persilakan. Sahabat Anas berkata bahwa Abdullah bin Amr setelah menginap 3 hari 3 malam di rumah sahabat Ansor tersebut, beliau tidak mendapati seorang sahabat Ansor itu sholat malam. Orang ini kalau malam biasa-biasa saja, tidak qiyamul lail, tidak sholat malam. Hanya saja setiap melilir terjaga dari tidur, dia membaca takbir Allah Akbar. Sampai 3 hari begitu, gak ada kegiatan apa-apa. Kemudian setelah bangun dia mengambil wudu, setelah subuh dan seterusnya. Setelah 3 hari Abdullah bin Amr berpamit dan berkata kepada orang tersebut, sahabat Ansor, setelah menginap, wahai hamba Allah, ditanya, sesungguhnya aku tidak sedang bermasalah dengan orang tuaku.
Saya menginap di rumahmu ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, akan ada seorang laki-laki lewat dari penghuni surga sampai 3 kali berturut-turut. Sedangkan yang lewat adalah dirimu, panjenengan lewat. Jadi penasaran, nopo sih amalan panjenengan menika? Dan saya buktikan sampai detik ini 3 hari di rumah Anda sampai tidak berbuat apa-apa. Kok sampai dicap oleh Rasulullah penghuni surga? Saya jadi penasaran. Saya coba dikasih tahu juga apa sih amalan di panjenengan menika. Saya melihat panjenengan menika bengi boten salat, biasa-biasa mawon. Akhirnya menjawab, sekados si panjenengan tingali seperti yang kamu lihat. Kula niki boten ngerjakno amalan sing neko-neko apa-apa. Ya mulai apa boten. Hanya saja saya ini tidak pernah mempunyai rasa iri kepada siapapun. Saya ini tidak pernah mempunyai rasa hasud sesama muslim kepada kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Gak tahu iri, gak tahu dengki terhadap tetangganya yang telah mendapatkan nikmat yang besar. Biasa-biasa gak tahu ngeleni wong liya, menghormati justru gak punya dendam, gak punya iri. Oh, rupanya itu yang menyebabkan kamu mencapai derajat itu, kata Abdullah bin Abbas. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang pertama. Adapun yang kedua, orang yang berbahagia itu wasamiyu dalika kabil pindu wa badanun sabirun, yaitu jasmani yang sabar, jiwa dan raga yang sabar. Alat taati ngatasi piro-piro ketaatan wal morosi lan piro-piro belai. Yang kedua, jemaah, orang yang bahagia itu yaitu orang yang bisa bersabar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Sesungguhnya besarnya pahala itu, kata Rasulullah,
sesuai dengan besarnya ujian. Gede cilike pahala niku tergantung gede cilike cobaan. Dan Allah apabila menyayangi hambanya, maka Allah akan menguji orang tersebut. Barang siapa yang ridho dengan apa yang sudah diujikan oleh Allah, maka Allah akan meridhoinya. Dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi orang yang sedang diuji adalah orang yang dicintai oleh Allah. Manakala yang sing diuji mau ridho, niki bakal pikantuk ridhane Allah. Tapi nek boten ridho, malah hancur lebur, sudah sakit, sudah payah, malah dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka percuma bagi orang-orang yang sedang mendapatkan musibah tidak rela atas apa yang menjadi ketentuan Allah, tapi kalau rela maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berusaha menjaga dirinya, maka Allah akan menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah akan mencukupinya. Dan barang siapa berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikan sabar terhadap orang tersebut bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Jadi sabar itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Seorang muslim yang tertimpa suatu gangguan berupa penyakit atau yang lain, pasti Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosa seperti pohon yang gugur daun-daunnya. Satu orang yang sabar itu diridhoi Allah. Dua orang yang sabar itu diampuni dosa-dosanya. Dan yang ketiga, sesungguhnya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa hisab. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Ada sebuah hikayah dikisahkan dari Ali ibn Husain Zainuddin. Apabila Allah menghimpun semua manusia dari pertama hingga yang terakhir, maka datanglah, terdengarlah suara seruan, di manakah orang-orang yang bersabar? Hendaklah mereka masuk ke surga sebelum ada hisab, sebelum tanpa
Maka bangkitlah segolongan manusia, kelompok-kelompok orang-orang yang bersabar itu podo tangi, podo ngadeg. Mereka berseru dengan para malaikat yang bertanya kepada mereka, kepada malaikat, takoni ke malaikat, tengok kalian mau kemana ini? Mereka menjawab, saya mau ke surga, kata orang-orang itu. Dari bincang, ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, digiring ke padang mahsyar, sebelum dihisab ada suara, di manakah orang-orang yang bersabar. Itu wonten segolongan kelompok yang sengaja berdiri masuk ke dalam surga. Malaikat bertanya, mau kemana kalian? Mau masuk ke dalam surga. Para malaikat bertanya, sebelum ada hisab, ini kan belum dihisab. Mau kemana kalian? Mau ke surga, kata mereka. Ya, siapa kalian sebenarnya? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang bersabar. Para malaikat bertanya lagi, apa sabar kalian? Sabarmu apa? Mereka menjawab, kami sabar dalam mengerjakan perintah Allah dan bersabar meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi yang paling penting itu sabar dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kadang orang miskin itu kan dia sabar, tapi sholat zuhurnya nggak sabar, sering meninggalkan sholat asar, sholat zuhur, masih becak, masih disapa. Sedangkan orang yang kaya demikian, uang punya, segala punya, tapi dia tidak kuat dengan meninggalkan larangan. Itulah karena manusia tidak ada yang sempurna. Itulah yang nomor 2, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda orang yang bahagia yang ketiga, wasalisu tabika nomor 3, al-qanaatu yaitu rimo. Air ridho tegese ridho bima kelawan barang fil yadi ing dalam tangan min ismatillahi ta'ala saking pandumane Allah ta'ala wa sukunil qalbi lan anteng ati inda adami nalikane ora ono apa-apa al-makhlufati kang sengi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu orang-orang yang qanaah. Sungguh beruntung, kata Rasulullah, orang yang diberi petunjuk di dalam Islam, diberi rezeki yang cukup dan qanaah, merasa cukup dengan rezeki tersebut, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sahabat Jabir bin Abdullah
radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qanaatu al-qanaatu kanzun la yufna. Qanaah itu gudang kekayaan yang tidak akan pernah habis. Al-qanaatu kanzun, gudang la yufna, yang tidak akan pernah habis. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya beruntung orang-orang yang masuk Islam mendapatkan rezeki secukupnya dan yang merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi qanaah itu orang Amerika yang miliku tidak pernah mengeluh dalam menghadapi kenyataan itu. Dewan Jawa ngarani kak sambat kak keseluruh. Beliau merasa senang dengan apa yang sudah dimiliki. Tidak marah, tidak ongso-ongso. Bila melihat orang yang sukses, dia pun tidak iri. Rela rindu dengan apa yang menjadi hak orang lain, bahkan ikut senang bila melihat orang lain sukses. Orang yang qanaah itu jiwa dan pikirannya lebih tenang, dikarenakan terbebas dari rasa iri dan dengki. Disukai setiap orang karena semua orang akan merasa aman dan nyaman berada di sampingnya, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, terhindar dari sifat tamak dan yang lainnya. Karena dia menyadari wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tiada sesuatu yang melata di bumi ini melainkan di tangan Allah rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan Allah Maha mengetahui tempat berdiamnya binatang itu. Wa mustaudaha wa mustaudaha, dan tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabin mubin, semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Surat Hud ayat yang ke-6. Rasulullah sendiri adalah sosok yang qanaah. Banyak riwayat yang menyebutkan jenis pakaiannya Rasulullah, makanannya Rasulullah, yang menunjukkan sikap qanaah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Ibnu Majah dalam Jamal Hakim meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah mengkonsumsi hasil, mengenakan pakaian tenunan berbahan wol yang murah, bersepatu sandal tanpa. Apakah hasil itu? Sahabat bertanya kepada cucunya Rasulullah yang bernama Hasan radhiyallahu anhu. Sayyidina Hasan menjawab, hasil itu gandum yang kasar dan keras. Tidaklah Rasulullah mendorong makanannya oleh tenggorokan kecuali dengan seteguk air. Itulah 3 hal tanda orang yang berbahagia,
Yang pertama adalah mempunyai hati yang alim, yang berpengetahuan. Wong Jawa ngarani wong ngerti rasane main, dan dia hatinya bersih. Yang kedua, orang yang bersabar, yaitu sabar di dalam menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan yang ketiga, yaitu orang yang qanaah, merasa cukup dan senang, bahagia atas segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.